Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, bermanfaat yang berbahagia. Mari kita mengangkat tangan, mohon ridho Allah SWT untuk jalan Islam hingga sanggup memimpinnya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ya Rabbana wa alhamdu wa la syukru. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah pelantikan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barakah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, dengan akan lantiknya kami Kota Sambas, mohon kepada Engkau semoga kami Sambas ke depan lebih membawa berwibawa dan menjadi panutan, serta tumbuhkan rasa persatuan, kesatuan, serta rasa kebersamaan kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Tawwab, apapun yang kami lakukan saat ini, semuanya adalah semata-mata ingin untuk meningkatkan nuansa hidup dan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa masyarakat yang adil dan sejahtera adalah dambaan harapan kami. Untuk itu ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan menata kehidupan kami menuju hari esok yang lebih cerah dan lebih baik. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, jauhkan dan hindarkan kami dari musibah bencana yang menimpa kami. Betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah itu terjadi karena Engkau masih cinta dan sayang kepada kami, agar kami mau kembali ke jalan-Mu. Kami ingat akan kekuasaan-Mu, agar kami sadar untuk melaksanakan aturan dan norma-norma-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, orang yang bertobat dengan taubat nasuha, serta jadikan hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah Engkau dengan sebab kesalahan kami, dengan sebab kezaliman kami, Engkau menimpakan azab yang sangat dahsyat. Ampunilah kesalahan dan dosa para kedua ibu bapa kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bupati Sambas, yang kami hormati Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati PLT Kadis Marbora, yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sambas, yang kami hormati Kodim 1268 atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Kabupaten Sambas atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bidang Olahraga Dinas Papura Kabupaten Sambas atau yang mewakili. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul di Pendopo Bupati ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Kormi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat beserta rombongan. Hadirin yang terhormat, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara dengan ini melaporkan 1. Kegiatan ini bernama Pengukuhan dan Pelatihan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Sambas masa bakti 2020 sampai 2025. Yang kedua, adapun peserta kegiatan ini lebih kurang berjumlah 60 orang, terdiri dari pengurus KORMI Kabupaten Sambas, pengurus KORMI Provinsi Kalimantan Barat, pelindung, penasehat, Dewan Kehormatan, Ketua Cabang Olahraga serta undangan. Yang ketiga, dana kegiatan hari ini hasil dari sumbangan dan patungan pengurus KORMI Kabupaten Sambas. Acara ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar atas dukungan semua pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Pengurus Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kalimantan Barat nomor 01-01-SK-SK-BR-Romawi 12-2020 tentang pengukuhan pengurus Kabupaten Sambas masa bakti 2020-2025. Pengurus KORMI Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pengurus KORMI Kalimantan Barat tentang pengukuhan pengurus KORMI Kabupaten Sambas masa bakti 2020-2025. Pertama, mengukuhkan pengurus KORMI Kabupaten Sambas masa bakti 2020-2025 sebagai satu-satunya wadah berhimpun organisasi-organisasi olahraga rekreasi masyarakat dan mitra pemerintah Kabupaten Sambas. Kedua, mengesahkan pengurus KORMI Kabupaten Sambas masa bakti 2020-2025 sebagaimana yang telah ditetapkan. Ketiga, pengurus KORMI Kabupaten Sambas masa bakti 2020-2025 bertugas 1. Menghimpun dan memberdayakan seluruh organisasi dan potensi olahraga rekreasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas, termasuk wisata olahraga dan wisata kesehatan. 2. Membangun dan membina kemitraan serta keharmonisan dengan pemerintah Kabupaten Sambas, khususnya Dinas Olahraga, Kesehatan, Pariwisata, Pendidikan, dan organisasi olahraga lainnya di Kabupaten Sambas. 3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, manajemen, organisasi, program, produk, dan peralatan kebutuhan olahraga rekreasi masyarakat,
serta kegiatan olahraga rekreasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas sehingga bisa menjadi industri olahraga. 4. Membina hubungan baik, koordinasi dan komunikasi dengan pengurus Kormi Kabupaten Kota dalam mengembangkan program-program kegiatan dan pemberdayaan organisasi olahraga rekreasi masyarakat sebagai kekuatan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Kormi Kabupaten Sambas masa bakti 2020-2025 berkoordinasi dengan pengurus Kormi Provinsi Kalimantan Barat. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keenam, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 Desember 2020. Sekretaris Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Walsen Duli Aguslau. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Adi Yuda Permana. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Bupati Sambas, 2-8 arsip. Lampiran Kepengurusan Kabupaten Sambas nomor 01.013.01/Kormi.KB/SK/SK/12 Romawi/2020 tanggal 25 Desember 2020. Susunan kepengurusan Kormi Kabupaten Sambas masa bakti 2020-2025. Pelindung 1. Bupati Sambas. 2. Wakil Bupati Sambas. Penasehat 1. Ketua DPRD Kabupaten Sambas. 2. Kapolres Sambas. 3. Komandan Kodim Sambas. Sekretaris Penasehat Sekretaris Kormi Provinsi Kalimantan Barat. Pembina 1. Kepala Dispora Sambas. 2. Kepala Dinas Kesehatan Sambas. 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. 4. Wakil Sekretaris 1 Kormi Provinsi Kalimantan Barat. Dewan Pakar 1. Dr. Nevi Hardika MOR. 2. Wakil Sekretaris 2 Kormi Provinsi Kalimantan Barat. Dewan Kehormatan 1. Pangeran Ratu Muhammad Tarhan. 2. Ketua Komisi 4 DPRD Sambas. 3. Ferdinand Solihin SE. 4. Urai Riza SPD. 5. Heri Akrizal. Pengurus Ketua Atas Abdullah. Wakil Ketua 1. Ningsih. 2. Hartadi. Sekretaris Musa Zainuddin. Wakil Sekretaris 1. Erwin. 2. Tita Alifta. Bendahara Dwi Devi Yuniarista. Wakil Bendahara 1. Kasman. 2. Marta Lena. Bidang-bidang 1. Bidang organisasi. Ketua Agustina. Anggota Haryani. Anggota Suryani. Anggota Abdul. 2. Bidang wisata olahraga. Ketua Arsy Arsyad. Anggota Desi Sasrawati. Anggota Sukal Upik LP. 3. Bidang wisata kesehatan. Ketua Saparudin. Anggota Sintia Variati. Anggota Edi Juniardi. 4. Bidang riset keolahragaan rekreasi. Ketua Ate Maskar. Anggota Apria Haryani. Anggota Intan Permatasari. 5.
Bidang Hukum dan Advokasi, Ketua M. Rizal Abdili, M. Rizky Abdili. Anggota Yoga Erlangga. 6. Bidang Media, Event Masyarakat, Sponsor dan Humas, Ketua Rita. Anggota Urai Reski Suhendra. Anggota Hani. Setulur sakit kormi mengabdimu pertiwi demi nusa bangsa negara dan Pancasila. Hormati perbedaan, bulatkan persatuan bersama kami siap berjuang untukmu Indonesia. Rakyat sehat dan bugar, gembira bahagia. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan tangan di dada semua. Kita bukan semangat pagi ini. Semoga cuaca yang mendung ini membuat kita lebih bersemangat. Salam sehat, bugar, gembira, luar biasa. Ikuti saya, kita ulangi. Tangan di dada. Salam sehat, bugar, gembira, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di pendopo ini dalam rangka pelantikan dan pengukuhan Kormi Kabupaten Sambas periode 2020-2025. Salawat teriring salam selalu tercurah junjungan kita bagi kita Rasulullah SAW, para keluarga, para sahabatnya dan pengikut yang hingga zaman, dan semoga kita semua tetap istiqomah menjalankan syariatnya. Saya ucapkan juga selamat pagi buat kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Adi Yuda Permana, Master Olahraga. Mudah-mudahan S3-nya Pak kita selesai, kami doakan. Berserta rombongan selamat datang di Kabupaten Sambas. Inilah kami Sambas, kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang musim panas, tapi kami tetap tidak menyerah. Bapak Kapolres yang saya hormati atau yang mewakili, ada Pak Kevin, ada Pak Suryadi, Bapak Yasin dari yang saya hormati, Bapak Kodim 1208 yang saya hormati, Pak Kabid Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas, ada Pak Kasihnya, Pak Ruslan, sahabat saya, ibu-ibu, bapak-bapak, cabang-cabang olahraga di Kabupaten Sambas, ada Bu ini ketua, insya Allah calon ketua dari Fortina, Pak. Dari Fortina ada Bu yang cantik ini, Bu Ana, panggilan namanya sangat panjang, kadang-kadang saya lupa, cuma ikan mukanya saja. Sahabat-sahabat saya sekalian pegiat olahraga, alhamdulillah
Saya hadir di depan sini bukan karena saya, tapi karena kehadiran dan amanah yang Bapak berikan kepada saya. Karena apa? Karena kalau dalam melaksanakan Kormi kepada sahabat ini, saya tidak mampu dengan sendirinya. Saya tidak mampu dengan sendirinya. Karena di situ kita ada kerjasama, tapi tidak cukup saja kita kerjasama, tetapi kita sama-sama bekerja membangun Kormi di Kabupaten Sambas ini. Karena di sini Kormi walaupun bersifat independen, tetapi tidak lepas dari kemitraan dengan anggota Dewan Legislatif maupun Eksekutif. Tentu ini semua akan kita kolaborasikan untuk membangun kebudayaan kita di Kabupaten Sambas. Karena Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Kabupaten Sambas, bukan hanya bergerak di bidang olahraga, tetapi di situ ada rekreasi, ada tantangan, ada wisata. Dan alhamdulillah, saya sangat bersyukur mempunyai kepengurusan yang sangat luar biasa. Ibu-ibu, sebagai laporan Pak, ibu-ibu saya ajak senam. Padahal saya akalkan Pak, senam itu hanya formalitas saja. Apa? Saya ajak Pak dia megang kotak cari duit untuk membantu masyarakat kita Pak. Bukankah ibu-ibu Pak? Tidak suah karena seperti ini dilakukan, tapi di Kormi dilakukannya. Alhamdulillah. Apa kata mereka? Pak Satu ini kerjaan yang macam saja. Tapi ketika mereka selesai melaksanakan aktivitas untuk kemanusiaan, mereka merasa bangga. Merasa bangga apa? Kalau selama ini orang-orang di lapangan yang mereka lihat, tetapi sekarang mereka melakukan itu sangat luar biasa. Walaupun sekecil apapun yang mereka peroleh, tapi alhamdulillah mereka merasa bangga. Dan senam amal yang telah kami lakukan beberapa kecamatan itu juga sebagai merupakan ajang tanda kutip menjual Kormi di masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang olahraga, mungkin masyarakat selama ini hanya orientasi olahraga, tetapi kita juga olahraga juga harus peduli dengan cek satu. Tapi olahraga juga harus peduli dengan kemanusiaan yang ada di daerah kita. Ada bencana alam, ada kebakaran, ada musibah dan lain sebagainya. Dan itu sudah kita buktikan di lapangan. Alhamdulillah, ibu-ibu pengurus saya, terima kasih. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas ini, saya mohon dengan sangat, jika saya salah tolong ditegur. Jika saya benar tolong dibantu saya. Karena apapun sifatnya, kita tetap melakukan kesalahan. Kadang-kadang kesalahan itu ada yang kita sengaja, ada juga tidak kita sengaja. Itulah yang dinamakannya manusia. Selanjutnya, sebagai informasi, senam ini Pak, khususnya senam di Kabupaten Sambas ini sudah ada sejak 2005. Dulu itu sekda yang ketua juga ketut kita Pak, Bukti Ketut ini dulu anggota dewan, dia juga dulu yang menampung. Tapi pada hari ini tugas dia sudah diambil oleh Kormi. Dia tidak punya tugas lain, dia juga punya tugas lain. Ya, jadi tugasnya besar juga kecil, tapi sangat luar biasa Pak ya. Ada pangkat gasing Pak, ada layang-layang, ada gobak sodor, ada dan lain sebagainya. Dan sebagai informasi Pak Ketua, waktu kita raker kemarin, insya Allah Pak, 2002 ini kita di Sambas ini akan dilalui kontingen se-Indonesia akan melaksanakan gobak sodor kalah hadang itu di tingkat internasional di Kucing. Itu insya Allah Pak Ketua dari Pak Provinsi nanti lebih memperdetil seperti itu. Selain itu, sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Mohon ditegur saya kalau salah, mohon dibantu saya jika benar. Usikum binafsi bi'Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Arif Afrizal dipersilakan. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sambas, yang terhormat Kapolres Sambas atau yang mewakili, yang terhormat Dandim 1208 Sambas atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Di Ketut, mantan anggota DPRD Kabupaten Sambas 30 Pak, Ibu, kemudian Ibu Koni, dan yang kami muliakan dan kami hormati Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Barat, selamat datang beserta pengurus di Kabupaten Sambas, serta
beserta yang baru saja dilantik Ketua Kormi Kabupaten Sambas beserta pengurus dan jajarannya, serta undangan dan para hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran PLT Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sambas, yang mana pada saat yang bersamaan ada acara di tempat lain. Kemudian kami barusan juga Pak masa kehilangan ada beberapa bulan yang lalu, barusan 40 hari mengapa kami ada pelaksana tugas di mana kadis kami Pak Agus Agus Fardan meninggal dunia. Jadi untuk itu marilah kita, mungkin tidak ada salahnya kita mengucapkan Al-Fatihah ya sebentar. Semoga amal baik beliau selama bertugas sebagai seorang sipil di tubuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Ya, saya mulai. Ya, terima kasih. Pertama kita ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir pada malam ini, dan kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon rahmat dan taufik hadiahnya kita masih bersama dari kesehatan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka pelantikan pengurus Kormi Kabupaten Sambas periode 2020-2025. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Nasional, bahwa pemerintah wajib untuk membina dan mengembangkan olahraga baik di pusat maupun daerah. Dalam pengembangan olahraga tersebut, kami pemerintah tidak mungkin untuk bekerja sendiri, tentu ada yang membantu. Salah satunya adalah mitra kami dalam pengembangan pembinaan. Seperti yang sekarang kita kukuhkan Kormi. Mitra lainnya Pak, ada Bapak Mitra untuk cabang olahraga seperti Kormi yang biasa kita sebut, kemudian National Paralympic Committee atau NPC bagi kaum disabilitas atau penyandang cacat. Ialah ada mitra dengan adanya Kormi, berarti untuk di Kabupaten Sambas ada 3 Pak, ya Bu, mitra kami dalam pengembangan olahraga. Ada KONI, ada NPC, dan yang sekarang ada Kormi. Terima kasih dari pengurus Kormi yang telah membentuk Kormi di Kabupaten Sambas. Semoga olahraga, khususnya olahraga ekstasi di Kabupaten Sambas tetap eksis dalam pelaksanaannya. Perlu kami sampaikan bahwa dalam pengembangan pembinaan olahraga tidak lepas dari ada 3 unsur Pak. Yang pertama mungkin SDM, ya, orang, kemudian sarana, prasarana, dan pembiayaan. Namun untuk sekarang alhamdulillah untuk organisasi induk organisasi rekreasi ini sudah terbentuk, artinya SDM-nya. Tinggal bagaimana Kormi sendiri di Kabupaten Sambas itu mengapresiasi dan menghimpun segala induk cabang anak-anak cabang yang akan masuk dalam induk cabang Kormi. Tadi saya sudah mendengar dari Pak Tatang, katanya ada 7 cabang yang mudah-mudahan akan berkembang ke cabang-cabang lainnya. Permasalahan yang memang di Kabupaten Sambas pada saat ini adalah kita memang sarana ya, pertama sarana, tapi kalau lihat dari kegiatan Kormi ini lebih menekankan pada kegiatan yang sifatnya rekreasi. Apalagi sekarang pada masa-masa pandemi ini kita dilarang untuk berkumpul ramai-ramai dan sebagainya. Ya, dengan adanya Kormi dengan senam yang komunitas dan ramai dan sebagainya, ini akan menambah daya tahan tubuh dan kebugaran serta kesehatan kita, dan kita tetap sehat ya, dan terhindar daripada penyakit, khususnya penyakit COVID-19 atau corona. Pesan kami
terutama dari Dinas Pariwisata dan Olahraga, terus lakukan koordinasi Pak Tatang, nanti koordinasi dengan terutama kepada cabang anak-anak cabangnya, kemudian tidak boleh artinya buat program kerja, karena bagaimanapun organisasi jalan adanya suatu perencanaan dan adanya suatu tujuan akan dicapai. Saya rasa yakin kepada pengurus-pengurus yang sudah terbentuk tadi, Pak Tatang, ada mantan dewan dan sebagainya, Bu Boni yang memang menanam buana di organisasi. Mudah-mudahan ini terus bisa berjalan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Komite Sambas. Semoga olahraga di Kabupaten Sambas itu tetap maju dan bisa berbicara lagi di tingkat provinsi. Mungkin dia yang bisa disampaikan. Begitu ada yang mohon maaf. Wabillahi. Permana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bupati maupun yang mewakili, dan yang kami hormati dari unsur legislatif Bapak Anwari Esos yang pada kesempatan hari ini hadir, dari unsur eksekutif yang diwakili oleh Bapak Heri dari bidang olahraga, kemudian yang kami hormati Bapak Dandim dan Bapak Kapolres yang pada hari ini diwakili, kemudian yang kami banggakan para pegiat di Kabupaten Sambas dan para dewan pembina penasehat yang tadinya akan dirancang menjadi struktur kepengurusan, dan para calon ketua-ketua induk olahraga yang ada di dalam komite. Dan yang saya banggakan, ketua terpilih Bapak Atang Abdullah beserta jajaran, dan khusus tim kami dari provinsi, ada Ibu Bendahara, ada Bapak Wakil Ketua. Jadi bendahara ada 3, wakil ketua itu ada 4, tapi tidak dibawa semua Pak, bagi tugas kami. Kemudian para jajaran tim teknis yang memang ya sistemnya kroyok seperti itu kerjaannya. Kemudian yang saya banggakan, para peserta dan undangan yang pada hari ini berkesempatan hadir di tengah-tengah pandemi, makanya agak ngeri-ngeri sedap nih Pak kalau ngumpul-ngumpul kadang-kadang. Salah-salah kita kena foto, kemudian kok merapat-merapat, kan nanti protokolnya kena dan bungkusnya kena. Nah, jadi saya harap semua tetap dijaga Pak, seperti itu. Kemudian pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemangku pengurus Kormi Sambas beserta jajaran dan pemerintah daerah yang telah menyambut kami hadir di Kabupaten Sambas, yang mana kami hanya bisa datang bawa diri Pak untuk sementara ini, dan kami baru bisa mensosialisasikan dan mendukung secara moral. Dan kami memang organisasi yang berada di bawah Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Artinya organisasi ini bukan organisasi yang tingkat lokal, namun vertikal sampai di nasional, di bawah naungan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang nomor 3 tahun 2005, yang mana ada 3 induk olahraga yang membawahi di nasional. Ada olahraga prestasi yang cabur-caburnya kita ketahui, bola, voli, takraw dan sebagainya, itu ada di KONI. Olahraga rekreasi yang diinduk oleh FORMI atau Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia
yang di bulan September tadi kami munaslup merubah nama menjadi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Makanya tadi lagunya masih Kormi, di sini Kormi. Itu karena ada perubahan nama dan lagu belum masih menggunakan yang lama, tapi sedang proses semua diperbaiki di tingkat nasional. Artinya kami juga perubahan dengan Kumham semuanya sudah dapat di akhir Desember tadi. Jadi dokumen lengkap kami nanti akan kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat. Kemudian yang ketiga ada olahraga penyandang cacat tadi, NPC yang ada di dalamnya. Dan Kormi, Bapak Ibu sekalian, di tingkat nasional memiliki 71 induk olahraga yang ada di dalamnya. Di tingkat nasional yang memiliki dokumen lengkap sesuai dengan ketentuan organisasi dan memiliki hak suara penuh, di dalam Kormi ada 35 induk olahraga nasional yang lengkap, yang pasti tidak organisasi terlarang. Kemudian di tingkat provinsi Kalimantan Barat, sejak kami terbentuk di bulan 3 2020 tadi, kami berhasil menarik 17 induk olahraga di Kalbar dan dilantik oleh pengurus nasional. Itu sudah sesuai campurnya masing-masing. Kormi hanya mengakomodir dan memberikan pembinaan seperti itu. Dan alhamdulillah dari bulan 3 sampai sekarang kami belum di tingkat provinsi belum memegang dana hibah sama sekali. Jadi masih konsorsium, Pak. Luar biasa sekali kawan-kawan. Saya apresiasi termasuk pada hari ini. Dan ternyata ini antusiasnya sangat besar di masyarakat di bawah, yang artinya akan berkembang terus kabupaten kota. Berarti nanti ketua terpilih silahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak pemerintah daerah yang berkepentingan untuk mengembangkan kegiatan olahraga ini. Yang dukung ya dukung balik, kalau yang tidak dukung jangan dukung balik. Seperti itu, simpel saja kita. Jadi saya harap teman-teman nanti bisa menjadi mitra komunikasi kami di kabupaten kota, bahkan mengikuti event-event kami di tingkat nasional seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Ketua Kabupaten Sambas. Di tingkat nasional terakhir kami di Fornas, Festival Olahraga Rekreasi Nasional di Kalimantan Timur, 15.000 tamu kami di Kaltim. Dan itu bukan atlet, di Kormi tidak ada atlet, yang ada pegiat. Jadi sebutannya pegiat. Jadi usia yang paling dini sampai usia yang paling senja itu bisa di olahraga rekreasi semua. Jadi tidak ada atlet, memang dari masyarakat. Jadi kalau ditanya, jangan nanya lah, konstituen Kormi diakui oleh 3 induk olahraga tadi yang terbesar di Indonesia. Artinya sangat perlu komunikasi yang kuat oleh unsur jajaran terkait, apalagi yang event-event sifatnya massal itu nanti lebih kuatkan Pak Atan, koordinasi ke para pengamanan bapak-bapak kita itu harus dikuatkan, jangan sampai buat acara lalu tidak pakai izin. Nah itu sangat bahaya sekali, Pak. Artinya seluruh induk olahraga yang ada di bawah Kormi harus memiliki rekomendasi dari Kormi untuk menyelenggarakan keolahragaan. Jadi itu sudah ada di undang-undang, Pak. Dan di pasal-pasalnya saya hanya bisa mengingat dendanya saja kalau misal tidak pakai rekomendasi, dan ada yang menuntut 1M, Pak. Hati-hati, kalau tidak pakai rekomendasi ada yang nuntut. Mungkin dari pihak kepolisian ini tidak rekomendasi, kena induknya, kena campurnya kalau dituntut. Tapi kalau memang negosiasi bicara benar pakai surat lengkap, ya udah selenggarakan. Itu ada, Pak, di undang-undang. Saya sudah dalami semua. Dan alhamdulillah PP atau peraturan pemerintah 2007 yang berisikan tentang pembinaan olahraga, di sebelumnya Kormi belum ada. Di 2020 sudah terbit perubahan undang-undang itu atau PP tersebut. Kormi ada yang namanya Pornas, Pekan Olahraga Rekreasi Nasional. Jadi PON-nya olahraga rekreasi. Ada Porprov. Porprov ini nanti giliran, Pak. Kabupaten kota yang sanggup siap dah jadi tuan rumah. Jadi kayak ada PON, Porprov, Popdanya ada juga. Itu di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota ini. Jadi
ini sangat sentral menjadi penggerak olahraga masyarakat untuk meningkatkan kebugaran. Kalau di ilustrasi kami di nasional, di masa pandemi ini kita perlu kebugaran, kita perlu meningkatkan imun, kebugaran. Konsentrasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan mungkin karena belum mendapat informasi, lebih konsentrasi kepada penyembuhan, jadi biaya kosnya lebih besar. Tapi kalau dikonsentrasikan kepada hulu permasalahannya, dikejar kebugarannya, itu biayanya lebih kecil. Artinya proteksi ini harus kita jaga sama-sama. Dan Kormi tidak banyak dari sisi penganggaran di tingkat nasional, 1/20 lebih kecil daripada Kormi. Di provinsi saya dengar langsung tempo hari rapat lumayan besar ya Pak, sampai 28 miliar setahun. Kalau di Kormi ditanya, kami belum pegang, tapi kami sudah ajukan. Artinya nanti kita akan ke kabupaten kota untuk festival olahraga rekreasi. Nanti APBD masing-masing daerah tolong dikontrol Pak, mohon masukan informasi langsung saja ke kami kalau ada yang kurang nyaman. Ya mungkin mencemarkan organisasi, kami juga harus turun tangan untuk misalkan ada penyelewengan dan sebagainya. Kami harapkan tidak ada di Kormi karena sangat riskan kalau kami kita sudah megang olahraga ini kan, megang paling nyaman habiskannya Pak, udah dapat, dah buat event selesai. Jadi tidak nampak, paling nyaman. Nah, jadi nanti monitor sama-sama, ya kita tidak bisa semata-mata jadi organisasi, jadi hidupnya dari organisasi enggak, tapi ngidupilah organisasi itu. Dan Sambas membuktikan pada hari ini tidak ada bantuan kampung bisa jalan, luar biasa. Kita apresiasi Sambas. Terima kasih. Sekali lagi kami atas nama pengurus Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung Kormi Kabupaten Sambas dan mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dan pengukuhan yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa terus komunikasi bersinergi dengan provinsi, meskipun kita masih independen yang memang bukan organisasi pemerintahan, namun kita mitra strategis pemerintah. Mudah-mudahan kita bisa tetap berjalan. Kalaupun nantinya ke depan kita perlu sharing ke pemerintahan terkait kestrukturan, sebenarnya tidak masalah. Jadi kalau di KONI sepertinya kepala daerah ataupun dari sisi ASN dan sebagainya sepertinya tidak boleh Pak. Tapi kalau di KONI boleh. Mau itu ketua DPR, mau itu bupati ke depan, itu boleh, aturannya boleh. Tapi yang perlu dijaga mungkin di keuangan, bendahara jangan sampai lah dulu, nanti malah double contention. Seperti itu semalam kami bicarakan ke teman-teman, diatur dulu. Sekarang ini belum Pak, nanti kalau udah besar sakit Pak, tekanan ini sana sini. Baik, mungkin dari saya itu lebih kurang mohon maaf apabila ada kekurangan dari rekan-rekan kami di provinsi. Memang ketika kita mendekati event ini nyatukan silaturahmi ini berat Pak. Panas tensinya Pak. Namun alhamdulillah dengan berbagai pola konsolidasi kita akhirnya bisa berjalan dan sukses dengan ala kadarnya. Mudah-mudahan ikhtiar kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan menutup dengan salamnya Kormi atau olahraga rekreasi. Kalau salamnya di olahraga prestasi kan salam olahraga jaya, itu tetap, itu kan salam olahraga. Tapi kalau di olahraga rekreasi salam sehat, bugar, gembira, luar biasa. Kita sama-sama loh sekali, ini kan udah ramai di Sambas, jadi akan sering nih Pak kita dengar di semua instansi rata-rata di Pontianak itu udah mulai pakai itu pesanannya Pak. Jadi Sambas ini udah kita mulai. Baik, kita sama-sama 3, 2, 1. Salam sehat, bugar, gembira, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Sambas, saya yang mewakili. Yang saya hormati Polres Sambas, saya yang mewakili. Dan tim Sambas yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengurus Kormi Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Kormi Kabupaten Sambas, Pak Tatang yang baru dilantik dan diputuskan beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh para penggiat olahraga yang sudah dapat saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya kita tidak ada intinya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dalam rangka kebutuhan pelantikan pengurus Kormi Kabupaten Sambas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya hingga zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pegiat olahraga yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan salam ketua saya, Bapak Haji Abu Bakar. Beliau tidak bisa hadir pada pelantikan hari ini, mengamanahkan kepada saya sebagai Ketua Komisi 4 yang membidangi bidang olahraga, kebetulan bidang kesejahteraan rakyat. Kita Dinas Parpora. Yang kedua tentunya saya sangat berterima kasih kepada pengurus Kormi Kabupaten Sambas yang telah mengundang saya juga pribadi. Mungkin itu dari Bapak Aji ya. Kemarin kita Pak silaturahmi ke provinsi. Parpora juga ya, provinsi. Kebetulan Bang Adi ini hadir ya, sebagai ketua Kormi provinsi, ketua Kormi juga hadir, ketua MPC juga hadir. Jadi mitra olahraga dan pemerintahan kita di provinsi kemarin disambut dengan baik. 2 minggu yang lalu kita juga didampingi oleh Dinas Parpora. Kebetulan Pak Adi menyampaikan kali ini akan nanti pelantikan pengurus kita Kormi Sambas. Terus komunikasi. Terima kasih Pak Adi ya. Dan telah jadi datang ke Sambas. Ya, mungkin ini yang pertama Pak ya. Sering Pak. Sudah sekian kali. Sering Pak. Oke, Bang Adi, saya selaku Ketua Komisi 4 ya, karena DPRD Sambas ini adalah bagian juga dari pemerintahan, yaitu eksekutif legislatif. Bu Ketua paham nih, Bu Ketua ini anggota DPRD 3 periode di Komisi 4, 2 periode itu ya di Komisi 4 ya. Paham. Jadi saya selaku Ketua Komisi 4 yang menyambut baik ya, dengan dibutuhkannya pengurus Kormi Kabupaten Sambas. Silakan ya, karena kita adalah mitra pemerintah di bidang olahraga juga, termasuk Kormi ini adalah salah satu mitra pemerintah. Dari itu saya membuka peluang yang sebesar-besarnya. Silakan kita berkomunikasi ya, untuk membangun Kormi ini bagaimana ke depannya biar olahraga rekreasi ini semakin maju dan berkembang di Kabupaten Sambas. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pegiat olahraga, ya, saya agak panjang lebar. Ya, tentunya saya aturkan selamat ya kepada pengurus Kormi Kabupaten Sambas periode 2020-2022. Mudah-mudahan tugas yang diemban ini dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat.
Saya tahu bahwa dulu kita sering bersemboyan olahraga, ya. Mensano en corpore sano. Itu pelajaran SD. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Zaman itu juga disebutkan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nah, jadi memang olahraga ini adalah salah satu upaya kita untuk supaya tetap bugar. Ibu Ketut ini memang penggiat olahraga di bidang senam, banyak anak buahnya ini, saya tahu. Beliau memang eksis di dunia olahraga, kemudian olahraga seni, ya, maksudnya dunia senam ya, mudah-mudahan dapat pemasaran itu. Kemarin juga senam lucu-lucu ya, karena juga kita waktu kunjungan hibah ke kita ke kucing gitu ya. Nah, kita juga pernah bawa. Nah, itu ada senamnya itu. Yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Sambas masa bakti 2020-2025 senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa ke masa depan yang lebih gembira. Semoga dengan para pengurus yang dilantik hari ini bisa membawa kebaikan dan berkah tidak hanya untuk Kormi sendiri namun juga untuk Kabupaten Sambas. Saya Helpi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang menimbulkan tidak kenyamanan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Rakyat